Disebutkan ini konten beak, no, bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge awal dari bikain 2 minggu lebih. Di demo kayak gini sama pedagang di Subang yang dagangnya di tanah negara tanpa izin. Tapi pas tanahnya mau dipakai sama negara, pedagang ini malah minta ganti rugi. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini kita kembali akan melihat dan menyaksikan bagaimana seorang Kang Deddy Mulyadi yang masih gencar melakukan kebaikan, masih gencar mempublish seluruh kegiatan beliau di sosial media. Namun masih ada masyarakat yang kemudian tidak sepakat, atau bahkan masih ada masyarakat yang ingin memberikan evaluasi terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh masyarakat Subang yaitu lokasi pedagang kaki lima yang mana beberapa hari yang lalu melakukan pembongkaran terhadap pemerintah Jawa Barat. Lain sangat cuma perwakilan sadesa we hiji ya. Bentar ya, sana ya. Bang ya, Deddy Mulyadi urang Subang. Dan kadetik ayeuna Candi Bayar. Candi Bayar. Bororang Ahmayar, ye. Bororang Ahmayar kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu wing kabeh urang Subang. Video dah. Subang. Sabare sepanduknya. Ah, sepanduknya sabare. Perwakilan yang lebetnya apa? Oh, dia weh. Yang sadayana dia. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya, dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Seingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat terakhir ada. Ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur. Ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan, berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Kami rakyat kecil pada di kamu tidak aku mati. Disebutkan ini konten beak, no, bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge awal dari bikain 2 minggu lebih. Di demo kayak gini sama pedagang di Subang yang dagangnya di tanah negara tanpa izin. Tapi pas tanahnya mau dipakai sama negara, pedagang ini malah minta ganti rugi. Dan yang lebih membuat tercengang lagi adalah pernyataan si bapak baju hitam yang gondrong ini. Dia bilang sebenarnya warga itu nggak minta, tapi ya karena Pak Deddy yang mau nawarin, ya Pak Deddy yang mau memberi sendiri, jadi warga ini nagih dengan cara demo kayak gini. Dan pisang gini ya, setahu saya mah kalau orang tidak minta tapi ada seseorang yang mau memberi atau seseorang yang mau menolong, itu ditunggu sampai seseorang yang mau menolong ini itu memberi dengan sendirinya. Gak ada orang yang mau ditolong nagih-nagih sampai demo segininya. Itu baru sekarang. Dan untuk apa sih demo ini yang sebenarnya Pak Gubernur itu tidak ada keharusan untuk mengganti rugi apapun. Orang-orang atau pedagang-pedagang ini dagang dengan sendirinya di tanah negara tanpa izin. Tidak ada uang sewa selama bertahun-tahun mereka dagang. Sampai mereka berani membangun bangunan semi permanen itu sendiri. Ide mereka sendiri, dilakukan sendiri, keinginan sendiri, dan untuk kepentingan sendiri. Lalu kenapa harus sampai minta ganti rugi? Dengan pernyataan sebetulnya warga itu tidak minta, tapi kenapa nagihnya sampai demo? Yang batasnya itu sampai 2 bulan. Ini baru 2 minggu, 3 minggu udah demo, udah nagih sampai demo. Yang terakhir deh, saya nanya, ini demo beneran atau borongan? Terus
gitu yang awet di pusat mah. Kalau ya ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang ya. Nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang tidak produktif ataupun lahan yang Kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Subang sebetulnya sudah mengingatkan kepada warga masyarakat pedagang kaki lima untuk kemudian berpikir dan mempertimbangkan pelaksanaan aksi demonstran yang akan dilakukan di kantor Gubernur Jawa Barat. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan. Lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Anda nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silakan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini
kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut. Karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri. Tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya. Seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima